Bunda, apa yang diceritakan Bunda kemarin tentang apa? Buku Maya lagi, Maya sudah lalu. Ayo kemarin, tentang apa kemarin ya? Kemarin tentang apa? 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 Ayo. Kemarin itu Bunda bercerita tentang nuzulul Anda manfaatnya sering membaca Al-Quran. Nah, terus turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal berapa Al-Quran pertama diturunkan? Kemarin, ayo tanggal berapa ya? Tanggal berapa? 17 bulan Ramadan. Di mana? Pada waktu itu di mana? Di Gua Hiro ya. Kemudian Bunda bercerita kemarin manfaat seringnya membaca Al-Quran apa? Terhindar dari mara bahaya. Contoh ceritanya kemarin, Fahmi? Mana Bunda? Ini? Contoh ceritanya kemarin, contoh amalan membaca Al-Quran, manfaatnya apa? Sahabat Nabi yang suka membaca Al-Quran siang dan malam, suka membaca Al-Quran, dia akan dibunuh oleh wanita Quraisy, tapi tidak berhasil. Yang terbunuh malah siapa? Yang terbunuh anaknya perempuan itu ya, bakal bisa sedikit-sedikit ya. Nah, itu untuk cerita kemarin. Kalau hari ini Bunda akan menceritakan sedikit tentang keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan. Hari ini kita sudah memasuki 15 hari bulan Ramadan. Jadi memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan. Nah, apa keutamaan di 10 hari kedua ini adalah pintu maghfirah. Pintu maghfirah itu adalah pintu ampunan. Nah, pintu ampunan di 10 hari kedua ini adalah terbukanya pintu ampunan. Maka ada beberapa keutamaan di 10 hari kedua bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu penuh keberkahan. Jadi di 10 hari kedua ini banyak keberkahan. Jamil mau lanjutin ceritanya Bunda sama Faren? Mau? Ya, perjanjian ya seperti kemarin. Yang tidak perhatikan ceritanya Bunda, nanti Bunda sudah cerita di tengah. Harus mau, perjanjian ya. Nah, Bunda lanjut lagi, di bulan Ramadan ini akan dipenuhi dengan keberkahan. Nah, hal tersebut sudah ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Maka telah datang pada bulan Ramadan adalah keberkahan bagi orang-orang yang berpuasa dengan iman dan takwa. Jadi puasanya itu tidak main-main, akan mendapatkan berkah. Bagaimana puasa main-main itu? Puasa main-main kalau di depannya orang puasa, di dalam rumah makan dan minum. Itu puasa main-main, tidak akan mendapatkan berkah. Ada lagi berpuasa tapi masih berbuat buruk, suka mencela, suka menghina orang, suka ngomongin orang, itu juga puasanya tidak sah, kurang diterima. Nah, kurang berkah. Nah, bagaimana puasa yang berkah? Puasa yang berkah itu puasa yang didasari dengan niat ibadah kepada Allah dan menjalankan semua aturan-aturan puasa, berbuat baik, menjauhi larangan Allah, niat istiqomah, banyak berzikir, banyak mengaji, insya Allah akan dibukakan pintu berkah, akan berkah apa yang dilakukan. Nah, yang kedua yaitu diampuni dosa, diampuni dosanya.
dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan artian yang berpuasa istiqomah juga, yang puasanya sholat 5 waktunya, bagi yang laki-laki sholat Jumatnya itu istiqomah, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Senang apa tidak senang kalau dosanya diampuni semua? Senang dong. Makanya kita harus sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, ya, tidak main. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan yang lampau, contohnya seperti mencela, berbuat jelek, insya Allah akan diampuni oleh Allah, maka berkuranglah dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yaitu pahalanya dilipat gandakan. Tuh, enak dong ya. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita mendapatkan pahala 10, misalnya dapat pahala 10, kalau di bulan Ramadan apalagi di 10 hari kedua ini kita akan berlipat ganda, bisa 20, 30, bahkan banyak sekali pahala yang kita dapatkan asalkan kita menjalankan perintah Allah, puasa, sholat 5 waktu dengan istiqomah. Tahu istiqomah itu apa? Sungguh-sungguh, tidak teledor. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini sholat, besok tidak. Hari ini ngaji, besok tidak. Nah, itu kurang istiqomah namanya. Kalau ingin mendapatkan ampunan, pintu berkah dan pahala yang berlipat ganda, maka kita harus benar-benar niat menjalankan ibadah karena Allah. Contohnya bagaimana untuk dapatkan pahala yang lipat ganda? Di bulan suci Ramadan ini kita mudah sekali mendapatkan pahala. Contoh kecilnya saja, kita tidur siang itu sudah dapat pahala daripada kita tidak tidur, tidak ngaji, tidak melakukan ibadah, kita ngomongin orang itu malah tidak dapat pahala. Nah, pahalanya dikurangi, puasanya tidak sah, seperti itu. Nah, akan lebih baik lagi kalau kita tidak hanya tidur. Apa? Selesai sholat 5 waktu kita baca Al-Quran, berzikir, itu akan dapatkan pahala yang berlipat. Sore hari kita boleh berbagi makanan. Berbagi makanan tidak harus banyak, tidak harus sekampung dibagi makanan, tidak. Misalnya kita punya kue 3, Mbak Kafiza punya kue 3, Mbak Kafiza ingin berbagi di bulan Ramadan, yang satu dikasih Regan, yang satu dikasih Mbak Hifsa, itu namanya sudah berbagi, beramal, bersedekah. Insya Allah kalau niatannya untuk ibadah kepada Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat. Nah, tidak harus aku tidak berbagi karena aku tidak punya uang. Bukan. Berbagi atau sedekah itu tidak harus kita buat makanan yang berpuluh-puluh dibagikan di pinggir jalan. Bukan hanya seperti itu, tapi seperti itu juga lebih baik juga. Kita kalau mau berbagi sedikit yang kita punya, kita bagikan kepada orang lain, terutama kepada orang yang membutuhkan, itu akan mendapatkan pahala berlipat juga. Sama ya, apalagi kita akan bersedekah banyak. Jadi kita bersedekah itu tidak harus kita punya uang banyak baru nunggu bersedekah. Contohnya, kalau kita hari Rabu sama Sabtu kan ada infak ya. Di sini ada infak enggak? Hari Rabu sama Sabtu. Ada yang bilang aku tidak punya uang Bunda, padahal dia punya uang 2.000. Tidak harus 5.000. Sedikit asal ikhlas itu juga akan mendapatkan pahala berlipat. Nah, jadi kalau sudah hari Rabu
sama Sabtu kesempatan kita untuk beramal, maka sisihkan uang yang sedikit itu untuk diinfakkan, karena infak adalah amal jariah, amal yang terus menerus kita dapatkan pahalanya sampai kita mati pun amalnya tetap dapat pahala, asalkan kita ikhlas. Tapi kalau kita di depannya Bunda ngomong, nanti lo udah tahu. Kalau kita naruh 10.000 tapi naruhnya gini, bun, ini aku naruh 10.000, itu namanya riya. Tahu riya? Riya itu sombong. Nah, sombong biar orang lain itu tahu, ini loh aku naruh 10.000 ini. Tuh, itu tidak didasari dengan ikhlas, maka pahalanya berkurang. Meskipun naruh 1.000 tapi kita ikhlas, insya Allah pahalanya juga berlipat. Nah, apalagi keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan, mendapatkan 2 kebahagiaan ya. Kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan ketika berjumpa Robbinya atau Allah. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Allah? Yaitu tadi kita laksanakan sholat, berdoa, kita berkomunikasi kepada Allah, meminta, ya Allah berikanlah hamba kesehatan, berkah sehat, berkah rizki. Itu caranya kita komunikasi dengan Allah. Bahagia tidak? Nah, bagian kedua yaitu ketika berbuka. Berbuka senang apa tidak? Siapa yang hari ini tidak selalu mengharapkan hadirnya azan maghrib? Pasti semua yang ditunggu-tunggu azan maghrib. Kenapa? Karena mau berbuka, duduk manis menunggu kapan azan maghrib ya. Pasti begitu ya? Ya, kalau sore kapan azan maghrib ya? Pasti semuanya menunggu. 5 menit lagi. Habis itu lihat jam lagi. Kurang 2 menit. Lihat jam lagi. Kurang 1 menit. Nah, itu tandanya kita senang mau berbuka ya. Nah, senang atau tidak mau berbuka? Nah, apalagi berbukanya itu dengan makanan yang lezat. Ya, bergizi dan halal. Ya, bergizi dan halal. Keberkahan selanjutnya yaitu dibukanya pintu surga. Amin. Senang dah dibuka pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa, sholat dengan tumakni, nah dengan istiqomah, itu insya Allah akan dibukakan pintu surga. Senang apa tidak? Kalau di surga bagaimana kata Bunda kemarin itu? Lezat, pingin apa saja langsung ada, pingin susu. Kalian tidak usah ngomong kalau di surga, di hati aku ingin susu, langsung susunya datang, seling susu lezat. Aku pingin pizza, aku pingin hamburger, itu langsung datang. Kalau di surga, siapa yang tidak ingin ke surga? Kalau di surga nikmatnya seperti itu. Nah, semuanya pasti ingin surga. Jadi kalau menginginkan surga, kalian harus istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Insya Allah kita akan masuk surga. Nah, sampai di sini ceritanya untuk keutamaan 10 Ramadan kedua di bulan Ramadan. Semoga kita semua di sini mendapatkan pintu berkah, mendapatkan pintu ampunan, mendapatkan kebahagiaan, dan mendapatkan terbukanya pintu surga. Dan insya Allah semoga kita dapat masuk surga dan kita tetap digolongkan pada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya yaitu seperti biasa,
menuju kelompok. Iya, diwarnai. Ya, betul seperti itu. Ayo,